Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nuzana, NPM 112-11373, kelas B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai Ma'rifatul Quran. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Nah, menurut Al-Zarqani dalam Munahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Lalu yang kedua, Al-Quran diturunkan di Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau tempat yang ada di langit dunia. Lalu yang ketiga itu Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu selanjutnya di sini ada Asmaul Husna atau Asmaul Quran. Nah, Asmaul Husna ini adalah nama-nama baik Allah. Dalam hadis Asmaul Husna ini berjumlah 99. Namun di dalam Al-Quran terdapat selain 99 nama ini. Yang pertama itu ada Alkitab. Nah, Alkitab ini secara bahasa disebut juga Al-Jamu. Dinamai Alkitab karena Al-Quran mengumpulkan berbagai macam ilmu, kisah, dan cerita. Nah, lalu selanjutnya ada Al-Huda yang artinya petunjuk. Ini sesuai dengan fungsi dan peranan Al-Quran, yakni memberi petunjuk, tuntutan, panduan, pedoman, serta arahan bagi seluruh umat muslim. Selanjutnya ada Asyifa. Asyifa ini Al-Quran disebut dengan Asyifa karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi seluruh penyakit, keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, serta subhat. Selanjutnya ada Al-Haq. Dari Al-Haq ini, Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Lalu selanjutnya ada Al-Mau'izah. Karena Al-Quran mengandung pelajaran-pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan perbuatan manusia. Selanjutnya ada Az-Zikir. Karena Al-Quran merupakan peringatan tentang berbagai permasalahan, juga merupakan dalil-dalil yang jelas yang di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Lalu selanjutnya ada fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran ini diantaranya itu sebagai petunjuk bagi seluruh manusia hingga akhir zaman, penyempurna bagi kitab-kitab suci sebelumnya, dan sumber pokok ajaran agama Islam baik masalah akidah atau keyakinan, syariah, ibadah, dan muamalah, serta akhlak. Lalu selanjutnya itu tuntutan iman kepada Al-Quran. Yang pertama, belajar, mengajarkan, serta membacanya. Salah satu tuntutan keimanan bagi seorang muslim adalah al-manu bil Quran atau iman kepada Al-Quran. Lalu yang kedua, memahami dan mempelajari isinya. Memahami dan mempelajari Al-Quran adalah sebuah kepercayaan karena ia adalah kitab atau petunjuk kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Nah, lalu selanjutnya menghafal dan memeliharanya. Setelah membaca, mempelajari, dan mengamalkan, yang tidak boleh kita lupakan adalah hifzan atau menghafalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjaga terhadap Al-Quran setelah diturunkan seperti disebutkan dalam firman Allah Quran surat Al-Hijr ayat 4. Selanjutnya, mubtada al-iman bil Quran. Yang pertama, mentarbiyah diri dengan Al-Quran. Manusia adalah makhluk kepercayaan Allah untuk menjadi pemimpin alam. Pemimpin tidak akan menjadi pemimpin yang baik jika tidak dilandasi dengan pemahaman yang penuh akan keinginan Allah
Untuk itulah Al-Quran hadir sebagai kitab petunjuk akan apa-apa yang mesti manusia lakukan untuk menjadi pemimpin yang baik. Yang kedua, menerima dan tunduk kepada hukumnya. Hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri, bukan untuk kepentingan Allah, karena Allah paling tahu akan posisi manusia sebagai makhluk yang lemah, yang senantiasa selalu tergoda oleh nafsu duniawi, apalagi dengan hadirnya iblis dan pasukannya yang menggoda manusia. Lalu selanjutnya menyeru orang kepadanya. Manusia diciptakan bukan seorang diri, tapi melainkan bermasyarakat. Dan kebaikan yang diinginkan oleh Allah adalah kebaikan untuk semua manusia. Lalu yang terakhir, menegakkannya di muka bumi. Sebagaimana firman Allah menuntut manusia-manusia sebelum umat Islam untuk mendirikan agama, maka bagi umat Islam tuntutan itu juga berlaku. Tuntutan itu tidak pernah padam selama Al-Quran masih ada di muka bumi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.